Halo sobat-sobat misioner, jumpa kembali dalam cerita Santo Santa. Pernahkah kalian mendengar nama rumah sakit Borromeus di Bandung? Atau mungkin rumah sakit Sin Carolus di Jakarta yang terkenal itu? Atau mungkin kalian pernah mendengar tentang kongregasi suster-suster CB? Tahukah kalian siapa nama santo pelindungnya? Ya, nama santo pelindungnya adalah Santo Carolus Borromeus. Yuk kita simak bagaimana kisah hidup dari Santo Carolus Borromeus. Carolus Borromeus dilahirkan di Arona, Lombardia, Italia pada tanggal 2 Oktober 1538 dalam sebuah kastil yang megah. Ayahnya, Gilberto Borromeo, Count of Arona, adalah seorang bangsawan, dan ibunya bernama Margherita de' Medici, seorang keturunan de' Medici. Sama seperti para pemuda ningrat Italia lainnya, ia hidup serba berkecukupan. Tetapi tidak seperti kebanyakan dari mereka. Ia tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mengundang dosa, seperti pesta pora yang sering dilangsungkan di kastil para bangsawan pada masa itu. Sejak kecil, Carolus sudah bercita-cita untuk menjadi seorang biarawan. Karena itu, pada usia yang sangat muda, ia sudah masuk seminari. Di sekolah, awalnya Carolus terkesan sebagai murid yang lamban, karena ia tidak dapat berbicara dengan lancar. Tetapi dengan ketekunannya, membuat ia memperoleh kemajuan yang menggembirakan. Pada usia 7 tahun, Carolus menerima jubah pakaian rohaniwan. Pada zamannya, hal seperti itu merupakan suatu hal yang lumrah. Pada usia 21 tahun, ia lulus cum laude untuk studinya di bidang hukum gereja dan sipil. Masa itu adalah masa yang amat kelam dalam sejarah gereja. Hidup keagamaan umat amat memprihatinkan. Banyak anak tidak mengenal Tuhan, bahkan mulai berdoa dengan membuat tanda salib saja mereka tidak bisa. Gereja-gereja sepi dari kunjungan umat. Bahkan ada gereja yang diubah menjadi toko atau bangsal pesta. Kehidupan iman umat Kristiani sudah sangat merosot. Berbagai perpecahan dalam tubuh gereja semakin menguat. Gereja dihadapkan pada reformasi Protestan. Gelombang protes terhadap kebijakan-kebijakan gereja berkecamuk deras. Carolus muda yang saat itu usianya baru 22 tahun dipanggil pamannya, Paus Pius keempat, untuk menuju ke Roma dan diminta untuk melaksanakan banyak tugas penting. Pada tanggal 31 Januari 1560, Carolus diangkat menjadi kardinal, dan pada 7 Februari pada tahun yang sama ia ditunjuk menjadi administrator keuskupan Milan. Ia baru ditabiskan menjadi diakon pada 21 Desember 1560 dan ditabiskan menjadi imam pada 4 September 1563 dan ditabiskan menjadi uskup pada 7 Desember 1563. Ia juga menjabat sebagai Sekretaris Negara Vatikan dan menjadi anggota Kuria Romana. Tugas utamanya adalah mengurus permasalahan gereja yang paling penting. Paus meminta Santo Carolus untuk mempersiapkan Konsili Trente dan sekaligus menjadi wakil dari tahta suci pada saat konsili itu berlangsung.
Carolus berhasil menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik. Setelah Konsili Trente, Carolus menjadi tokoh yang sangat getol dalam usaha untuk mengaplikasikan keputusan-keputusan konsili itu ke dalam kehidupan umat. Ia bahkan mengajukan surat pengunduran diri kepada Paus agar ia dibebaskan dari tugasnya di Kuria Roma, agar ia bisa lebih memiliki waktu untuk memperbaharui kehidupan iman umatnya di Keuskupan Milan. Di Milan, Kardinal Carolus menjadi suri teladan bagi umatnya. Ia menyumbangkan sejumlah besar uang kepada kaum miskin. Ia sendiri hanya memiliki sehelai jubah lusuh berwarna hitam. Tetapi di hadapan umum, ia berpakaian seperti layaknya seorang kardinal. Ia ambil bagian dalam upacara-upacara gereja dengan penuh hormat dan wibawa. Dalam melaksanakan tugas penggembalaannya yang penuh kesibukan, Kardinal Carolus senantiasa cemas kalau-kalau ia semakin jauh dari Tuhan karena banyaknya godaan di sekelilingnya. Oleh sebab itulah, setiap memiliki waktu luang, ia selalu berlatih menyangkal diri terhadap segala kesenangan dan senantiasa berusaha untuk rendah hati serta sabar. Penduduk kota Milan awalnya mempunyai banyak kebiasaan buruk dan percaya pada banyak tahayul. Namun dengan peraturan-peraturan yang bijaksana dan dengan kelemah lembutan serta kasih sayang, dan dengan teladan hidupnya sendiri yang mengagumkan, Santo Carolus menjadikan keuskupannya menjadi teladan bagi reformasi gereja seluruhnya. Sungguh mengagumkan, mengingat ia adalah seorang yang gagap dan tidak dapat berbicara dengan lancar. Umat hampir-hampir tidak dapat mendengarkannya. Namun demikian, setiap kata-kata yang diucapkannya sangat berwibawa dan membawa pengaruh yang sangat besar bagi setiap mereka yang mendengarnya. Akibat kegagalan panen di Lombardia tahun 1570, banyak orang menderita kelaparan. Carolus tampil sebagai organisator yang disegani, sekaligus sebagai penolong yang penuh pengabdian. Pada tahun 1576, wabah pes yang melanda keuskupannya menelan korban ribuan jiwa. Carolus dicatat dalam sejarah sebagai gembala yang melayani para penderita pes dan yang rela mengorbankan harta kekayaannya untuk meringankan penderitaan orang sakit dan orang miskin. Orang suci ini tidak pernah terlalu sibuk untuk menolong rakyat sederhana. Suatu ketika, ia menghabiskan waktunya untuk menemani seorang bocah penggembala hingga bocah ini dapat berdoa Bapa Kami dan Salam Maria. Menjelang ajalnya, di usia 46 tahun, Santo Carolus dengan tenang dan damai berkata, "Lihat, aku datang." Dan ia pun wafat pada tanggal 3 November 1584 dan dimakamkan di Katedral Milano. Ia dinyatakan kudus oleh Paus Paulus kelima pada tahun 1610. Teladan yang kita dapat terapkan dari Santo Carolus Borromeus dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menjaga kekudusan hati kita dan juga rela untuk berbagi, peduli terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita.